ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Dia adalah Abraha, yang juga dikenal sebagai Abraha al-Ashram, adalah seorang jenderal perang dari kerajaan Aksum, yang dikirim untuk menaklukkan kerajaan Himyar di Jazirah Arabia Selatan. Dan kemudian menjadi gubernur Himyar, sebelum menyatakan diri sebagai kerajaan independen. Raja Abraha adalah raja yang memiliki ambisi luar biasa untuk membangun bangunan yang dapat menandingi Ka'bah. Bangunan yang dibuatnya bernama Al-Qullais. Sedikit catatan yang bisa diketahui mengenai kehidupan masa muda Abraha. Prokopius mencatat bahwa Abraha dulunya adalah seorang budak dari pedagang Romawi di pantai Adulis, Eritrea, wilayah Abisinia. Abraha merupakan salah satu jenderal perang yang dikirim oleh Negus Kaleb untuk menyerang kerajaan Himyar yang dipimpin Raja Zunawas, seorang pengikut Yahudi. Dalam tradisi Islam, nama Abraha dikenal sebagai raja dari Arab Selatan yang gagal merebut Ka'bah di Mekah pada sekitar tahun 570 Masehi. Dikisahkan bahwa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengirim pasukan gajah. Namun, sebagaimana tafsir dari surah Al-Fil, Abraha turut binasa beserta seluruh pasukan gajahnya setelah dijatuhi batu-batu panas yang dibawa burung ababil. Kejadian ini menjadi penanda tahun Arab yang pada masa itu belum mengenal kalender baku dengan sebutan sebagai tahun gajah. Lalu, bagaimanakah kisahnya? Ikuti terus video ini. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat, berada di urutan ke-105 dalam susunan Mushaf Al-Quran, yang artinya adalah gajah. Inilah kisah Abraha dengan pasukan bergajah yang dihancurkan karena kesombongannya menyerang kota Mekah. Dari ayat pertama surat ini, dan dinamakan demikian pula karena menceritakan riwayat pasukan bergajah. Peristiwa ini diketahui terjadi pada tahun 570 Masehi, bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi besar kita. Ada yang mengatakan, kejadian ini berlangsung tak lebih dari 2 bulan sebelum lahirnya beliau. Sebagai pusat keagamaan, kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Oleh sebab itu juga Abraha pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman dan berkeinginan membangun gereja terbesar di Yaman, tepatnya di kota San'a.
Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Qahtan kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abesenia. Dia sendiri yang memimpin ribuan pasukan itu dengan mengendarai gajah-gajah yang terlatih dan kuat. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zunnafar menggalang kekuatan suku-suku Arab di sekitar untuk menghalangi gempuran tentara Abraha. Zunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga ia pun ditawan. Setelah itu, pasukan neraka musuh Allah ini pun kembali meneruskan perjalanannya hingga sampai di Mugammis. Di sini Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya, dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Setibanya di gerbang Mekah, Abraha mengutus orang-orangnya menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan penduduk Mekah, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha dengan ditemani penerjemah karena Abraha hanya menguasai bahasa Afrika. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, Abraha pun bertanya kepada Abdul Muthalib, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun, jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu dan kembalikan gembalaan masyarakat Mekah." "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu? Padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah ada pemiliknya. Maka Tuhanlah yang akan melindunginya." Mendengar hal itu, Abraha terdiam dan geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Pertemuan itu terjadi begitu singkat, dan Abdul Muthalib pun beranjak pergi. Dia memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit. Sungguh, aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan." Pasukan Abraha pun bergegas menuju Makkah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Makkah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun, tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir, dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut mengikuti perintah. Namun pasukannya kehabisan akal. Mereka kelelahan menangani gajah yang menurutnya telah terlatih tersebut. Dan disinilah benarnya ucapan Abdul Muthalib. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ. Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan, berputar mengitari pasukan gajah. Setiap ekor burung membawa batu-batu yang sangat panas dari neraka jahanam di paruhnya. Lalu dihempaskan batu-batu itu ke arah pasukan Raja Abraha.
Kejadian itu sangat mengerikan. Pasukan gajah itu digambarkan seperti daun-daun yang dimakan ulat, sehingga tak ada satupun dari mereka yang selamat. ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه Semenjak peristiwa itu, Makkah semakin diagungkan. Kejadian ini berlangsung tak lebih dari 2 bulan sebelum lahirnya beliau. ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو Tahun gajah Nabi besar kita lahir di tahun itu. Sampai mereka, orang-orang Mekah, menjadikan istilah hancurnya pasukan ini sebagai perhitungan tahunan